Puji Tuhan, ketika kita membuka mata, pagi baru telah tiba, dan Tuhan tetap sayang kepada ibu bapa, oma opa, saudara-saudaraku yang baik, kita semua. Kiranya di hari baru, kasih-Nya mewarnai aktivitas yang kita jalani. Firman Tuhan yang kita refleksikan. Kisah Para Rasul 19 ayat 29. Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia, dan teman perjalanan Paulus. Saudaraku, negeri kita beberapa kali mengalami kerusuhan. Penyebab utamanya selama ini persaingan politik. Kemudian merembet ke soal-soal etnis dan juga agama. Proses terjadinya sekaligus dampaknya selalu menakutkan. Kerusuhan merupakan ledakan emosi manusia, juga ekspresi jiwanya. Lahir dari jiwa manusia yang tersulut kemarahan tak terkendali. Lahir dari jiwa yang marah, benci, kesal, maupun amukan membabi buta. Pelakunya bisa dengan teganya bertindak biadab. Saat kerusuhan terjadi, lenyaplah sikap hikmat dan rasa hormat kepada manusia, termasuk juga atas benda-benda. Akibat kerusuhan bisa merenggut jiwa manusia dan perusakan fasilitas publik, serta barang-barang milik pribadi. Dengan demikian, kerusuhan jelas-jelas tidak memberi manfaat. Saudaraku, kota Korintus mengalami kerusuhan besar. Ekspresi kemarahan, kebencian, dan prasangka ditumpahkan. Lokasi kerusuhan itu terjadi di gedung kesenian, dan korbannya, Gaius dan Aristarkus, kedua orang itu merupakan rekan pelayanan Rasul Paulus. Mereka jadi korban kemarahan massa. Di lokasi gedung kesenian, kedua orang itu diseret. Lebih dari itu, martabat kemanusiaan mereka direndahkan dan nyawa mereka terancam. Bisa jadi peristiwa itu meninggalkan trauma panjang dalam hidup mereka. Rasa takut akan menghantui mereka. Saudaraku, suasana kerusuhan pasti mencekam. Di sana manusia kehilangan sikap adabnya. Pertanyaannya, apa penyebab kerusuhan itu meledak di kota Korintus? Alasannya satu. Mereka menolak Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan. Itu saja. Betapa dahsyat penduduk kota Korintus menolak firman Allah. Kemarahan mereka melampaui batas. Itu artinya firman Allah bagi mereka merupakan ancaman. Padahal firman Allah itu guna membangun manusia menjadi beradab, membentuk manusia menjadi santun, ramah, bersahabat. Firman Allah membangun jiwa dan karakter yang penuh cinta kasih dan rasa hormat.
menghormati pihak lain, termasuk yang berbeda sekalipun. Lebih utama lagi, penuntun sejati mengenal Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku, jika mengikuti sejarah kekristenan, bagaimanapun Injil keselamatan tiba pada kita kini dan di sini melewati liku-liku yang sulit, ditolak dan dihambat. Seyogyanya kita yang telah menerima dan mengenal Injil keselamatan itu, jangan menyia-nyiakannya. Bukalah hati agar dipoles firman Allah. Biarkanlah hidup Anda dan saya dibimbingnya. Kita terbuka diarahkannya. Saudaraku, ada yang namanya dry ice, biasa dipakai di panggung pertunjukan. Bila bintang panggung beraksi, maka dry ice itu akan seperti kabut, indah dan mengesankan. Tapi setelah itu kabut itu sirna. Benda itu sama sekali tidak meninggalkan jejak, tidak mempengaruhi lingkungannya sedikit pun. Kiranya firman Allah yang disampaikan kepada kita dengan susah payah, bahkan disertai pengalaman penderitaan, kita hargai dan hayati, sehingga meninggalkan jejak berarti dalam hidup Anda dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, perjalanan Injil keselamatanmu ditolak. Meski demikian, kuasa-Mu hadir dan mengatasinya. Biarlah hidup kami terus dibimbing oleh Injil keselamatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.